Laki-laki tidak pernah mengingat apapun. Apa yang diingat oleh laki-laki? Tidak ada. Tidak ada. Untuk apa diingat setiap gang-gang yang telah aku lewati hingga sekarang aku bersama-sama kalian di sini. Dulu aku tidak di sini. Aku di belakang gudang pegadaian, lalu kantor asuransi, lalu di sana, dan semua itu perlu kau ingat. Lupa atau bahkan melupakan bahwa Pak Tan pernah punya istri dan anak maksudku. Dulu Pak Tan pernah jadi kepala rumah tangga, jadi mandor yang pulang ke rumah sebagai bapak. Pak Tan tidak pernah mengingatnya. Waktu terasa amat panjang, Oni. Tapi sepanjang apa pikiran kita? Dan yang terpenting disambut apa kau mengingatkan? Kau pergi ke sebuah rumah, tapi itu hanya kenangan. Kau bisa mengetuk pintunya, masuk ke dalamnya, makan apa saja, anggur, nasi, minum sirup, tidur di kasur yang empuk, apalagi. Tapi kau juga ingat di mana kau sekarang. Dan itulah yang terpenting bagi Pak Tan sekarang. Hasilnya, aku tidak butuh apa-apa lagi selain tunggu mati. Aku juga tidak akan sedih kalau hari ini tidak ada orang yang membuang sisa sayur labu siamnya padaku. Artinya aku akan makan agar-agar. Bagiku mengingat sudah tidak diperlukan lagi. Aku tidak setuju. Bagiku, Kau tidak perlu meniru-niru aku. Wajar kalau kau berbeda. kalau aku tidak ingat jumlah nol di belakang angka atau warna uangnya, aku tak bisa dapat apa-apa. Oni, kau sudah buat Pak Tan marah-marah. Kau saja yang bodoh. Dia bilang semua laki-laki tidak mengingat apapun. Kau laki-laki babi. Sudahlah, aku mau tidur. Jadi selama ini kau pakai cincin? Mas Patan, aku tidak bohong. Itu cincin kawin. Emas? Aku bilang, aku tidak mengambil. Aku seperti biasa.
hanya pencopet hari ini, tapi bukan cincinmu. Sudah, Oni. Lagi pula mengorek-ngorek seluruh tempat ini untuk mencari cincin. Sama seperti mencari jarum di bawah tubuh Kanjeng Rami. Sudah, berhentilah menangis. Tetapi Bambi, Anjing! Pak Atan, kalian bukan siapa-siapa. Kalau hanya ingin berbuat buruk pada kalian, aku bisa lakukan ini dan pertama kita ketemu di sini. Sudah berapa lama kita di sini? Hah? Lama sekali. Sekarang kalian mau duduk mencuri cincin Oni. Untuk apa? Aku tak perlu cincin itu untuk cari uang. jadi kita anggap cincin itu hilang. Bagaimana, Oni? Anggap saja kau telah lupa menaruhnya di mana. Mungkin ketika kau mandi atau bagaimanapun itu. Bagaimana, Oni? Aku tidak pernah mandi. Atasku juga tidak ada. Kan sudah hilang ya sudah. Tidak mungkin lagi kita temukan malam ini. Oni, kau dengar? Kawin Batan sudah puluhan tahun. Aku sengaja memakainya sampai aku mati. Kalau saatnya tiba, aku berharap cincin itu yang menemaniku menemui Tuhan. Aku mengerti. Sudah. Aku tidak tahu apakah istriku begitu mencintai cincin kawin yang kuberikan dulu atau tidak. Kalau seandainya iya, ketika cincin itu hilang, dia pasti menangis seperti Oni. Tapi Pak Atan sudah tak punya istri. Ya, mantan istri maksudku. Artinya bukan istri Pak Atan lagi, bukan? Iya. Kenapa Pak Atan jadi ketiga istri? Aku tidak mengingatnya. Hanya membayangkan seandainya. Itu dua hal yang berbeda. Tapi Babi, kau betul-betul tidak tahu menahu tentang cincin Oni. Setidaknya kau menolong dan mencari jalan. Ini benar-benar membuat enak hati. Aku tidak bisa tidur lagi sebelum cincin itu ketemu. Bagiku masih ada satu harapan. Terlepas besok atau kapan kau temukan cincin itu secara kebetulan entah di mana. Tapi aku butuh kejujuran dari Pak Atan dulu. Maksud kau apa? Pak Atan mengambil cincin itu atau tidak? Kau memperbanyak perkara. Jangankan emas, uang pun aku tidak butuh. Tapi Pak Atan tak perlu belajar lagi untuk menilai barang bagus atau tidak, berharga atau tidak. Pak Atan punya kepandangan untuk itu. Baik, tapi masalahnya aku benar-benar tidak butuh barang itu. Setiap orang punya keinginan, Pak Atan. Kita tak akan selama-lamanya di tempat ini. Kita semua punya rahasia, bukan? Bahkan akan kemana kita besok, masih rahasia bagi yang lain. Ya, atau mungkin kita tak punya. Ya, kita mungkin kita tak butuh apa-apa sekarang. Dan siapa yang tahu dan ya, siapa yang peduli. Tapi Oni kehilangan cincinnya sekarang. Selama menjalani hidup seperti ini, aku tidak pernah berbuat buruk lagi. Bahkan Niat orang bisa berubah sewaktu-waktu. mencuri makanan Oni yang terkadang tergeletak begitu saja, aku tidak pernah. Meniatkannya pun tidak pernah. Walaupun kau seorang copet, aku juga tidak pernah menuduhmu telah merugikan orang lain. Masalahnya sekarang Oni yang kehilangan. Dan apakah di antara kita berdua yang melakukannya? Kita butuh kejujuran. Lalu apakah kau sudah jujur pada kami? Sudah. Tanpa jaminan apa-apa. Aku percaya karena aku tidak mau berpanjang perkara denganmu. Itu karena aku mempertanyakan pengakuan Pak Atan tentang cincin Oni. Artinya kau sudah membangun benteng yang kokoh atas pengakuanmu yang
sebelumnya, bukan? Jadi sekarang kau seenaknya menyerangku, menuduhku. Siapa yang mempertanyakan kembali tadi? Bukan Patan. Seolah-olah cuma aku yang pantas dituduh sebagai maling di sini. Kita semua bisa jadi maling dengan alasannya macam-macam. Baik. Baik. Sekarang aku akui dengan jujur. Kalau aku bukan malingnya, bukan maling Gideon. Aku mau tidur saja. Biar cincinnya itu dimakan setan. Tunggu. Kita butuh pengakuan satu orang lagi. Ini satu-satunya harapan yang ku maksud. Aku harus bikin pengakuan juga. Pengakuan apa lagi? Jelas-jelas aku yang kehilangan. Apa mungkin aku maling cincinku sendiri? Apa tidak jujur kehilanganku ini? Jangan main-main, Nabi. Bukan Oni, tapi satu orang lagi. Siapa, Babi? Kita berempat. Kau punya teman lagi? Aku tidak pernah kenal. Siapa? Baik. Baik. Laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki, lebih muda dariku. Tidur di sini bersama-sama kita di sini. Ya, Gelandangan juga. ya. Oh, bukan. Tukang koran. Tapi gelandangan juga tidak punya rumah, begitu. Kenapa tidak pernah kelihatan? Berkenalan maksudku. Ya, Baik. ya. Baik. Anak sekolahan. Tukang koran di stasiun kereta. Kalau sore ikut sekolah sampai malam,